Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda yang solih dan solihah? Ustazah berharap selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada para rasul. Jadi, beriman kepada para rasul, apa aja yang harus kita ketahui? Yang pertama yaitu pengertian beriman kepada Rasul Allah. Apa itu pengertian iman kepada Rasulullah? Pengertiannya ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Adapun beriman kepada para rasul Allah itu wajib. Beriman kepada nabi dan rasul ialah iman keempat. Para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk menyampaikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Fat ayat 13 yang artinya, dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Jadi di ayat tersebut telah dijelaskan bahwasannya jika kita tidak mempercayai kerasulan Allah, maka Allah akan memasukkan kita kepada neraka. Ngeri ya anak-anak, kalau kita harus masuk ke neraka karena tidak mempercayai Rasul. Yang kedua ialah cara mengimani para rasul. Bagaimana cara kita mengimani para rasul? Yaitu ada 2 poin. Yang pertama, tidak boleh membeda-bedakan. Jadi, semua rasul yang disebutkan dalam Al-Quran harus kita yakini dan kita akui kebenarannya. Kita tidak boleh membeda-bedakan kerasulan mereka. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah, dan tidak akan ada lagi rasul baru setelah Nabi Muhammad SAW sampai akhir kiamat kelak. Yang kedua yaitu mengikuti ajaran-ajarannya. Para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum untuk membimbing kaum tersebut. Contohnya seperti Nabi Hud alaihissalam untuk kaum Ad, Nabi Salih alaihissalam untuk kaum Samud, Nabi Shu'aib alaihissalam untuk kaum Madian, dan sedangkan Nabi Muhammad SAW untuk kaum dan seluruh umat manusia. Kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, yang merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Karena itulah Al-Quran ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW berarti mau menaati seluruh ajarannya. Taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, yang artinya barang siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Yang ketiga yaitu nama dan sifat-sifat Rasul Allah. Jadi, kita harus mengetahui nama-nama Rasul Allah, karena mengetahui nama-nama Rasul Allah sangat penting bagi kita sebagai umat muslim, agar kita tahu tentang cara mereka memimpin umatnya terdahulu. Kita juga mengetahui tentang keteguhan iman para rasul kita terdahulu ketika dihadapkan dengan cobaan, tantangan, perlawanan, dan ancaman dari kaumnya, sehingga kita dapat mengambil hikmah dari kisah para rasul tersebut. Jadi, agar lebih mudah bagi kita mengetahui nama-nama nabi tersebut, kita nyanyikan ya Ananda, agar lebih mudah kita menghafalnya.
Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lah adalah Rasul kita yang terakhir dan Nabi kita yang terakhir. Yang kedua yaitu sifat-sifat Rasul. Rasul mempunyai sifat yang amat mulia. Pribadinya menjadi teladan bagi kita para umatnya. Sifat Rasul ada 4, yaitu yang pertama sidik. Sidik yaitu berkata benar. Rasul senantiasa dalam berbicara, dalam menyampaikan adalah jujur, senantiasa berkata benar. Yang kedua yaitu amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Belum pernah ada satu cerita menjelaskan bahwasannya seorang Rasul itu tidak dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu tablik, artinya menyampaikan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul, maka semuanya akan disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Yang keempat yaitu fatonah, yang berarti cerdas. Jadi, walaupun para rasul itu tidak pernah sekolah, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas, karena Allah telah membekali mereka dengan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya ialah sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Jadi, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul ada 4. Yang pertama, kizib. Kizib artinya berbohong atau berdusta. Sifat ini mustahil dimiliki oleh seorang Rasul. Yang kedua yaitu khianat. Khianat artinya ingkar janji. Mustahil bagi seorang Rasul memiliki sifat ingkar janji, terutama dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga yaitu khidmat. Khidmat artinya menyembunyikan. Mustahil bagi seorang Rasul menyembunyikan suatu ajaran atau kebenaran, karena tugas kerasulannya menuntutnya untuk menyampaikan kepada umatnya dan bukan untuk menyembunyikan. Yang keempat yaitu baladah. Baladah artinya bodoh. Mustahil bagi seorang Rasul memiliki sifat bodoh. Yang selanjutnya yaitu sifat jaiz Rasul. Jaiz artinya boleh. Seorang Rasul pada dasarnya adalah manusia biasa. Mereka dapat mengalami dan merasakan segala sesuatu yang dirasakan oleh manusia lainnya, seperti merasa lapar, sedih, menderita, bahagia, butuh tidur, mencintai lawan jenis, menikah, dan kebutuhan manusia pada umum. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah, dan tidak akan ada lagi Rasul baru setelah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat kelak. Kita harus meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umatnya. Yang selanjutnya yaitu meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu perilaku jujur. Kita dituntut sebagai seorang muslim, kita harus berkata jujur dan berperilaku jujur. Yang pertama yaitu dalam perilaku jujur ialah benar perkataannya. Dalam keadaan apapun, seorang muslim harus selalu berkata benar, baik ketika menyampaikan informasi, menjawab segala pertanyaan, dan menyampaikan nasihat. Kita harus benar dalam berkata. Yang kedua yaitu benar pergaulan. Kita sebagai seorang muslim yang jujur selalu melakukan pergaulan dengan benar, tidak menipu, tidak khianat kepada siapapun. Yang ketiga yaitu benar kemauan. Seorang muslim yang bersikap benar sebelum memutuskan sesuatu harus mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu apakah yang dilakukan itu benar dan bermanfaat atau tidak. Yang keempat yaitu benar kenyataan. Seorang muslim yang memiliki sikap benar akan menampilkan diri apa adanya tanpa ada unsur rekayasa untuk mengelabui. Yang selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua.
Orang tua telah banyak berjasa kepada kita anaknya. Tidak mungkin kita mampu membalas jasa-jasanya. Nah, karena jasa-jasanya tersebut, yang perlu kita lakukan adalah selalu hormat dan patuh kepadanya. Dan tidak boleh kita sebagai anaknya mengatakan saja, kita tidak boleh mengatakannya kepada orang tua, apalagi hal-hal yang lainnya. Maka dari itu kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Yang C ialah hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pahlawan bagi kita. Mereka tidak pernah mengharap balas jasa dari kita. Karenanya, kita harus selalu hormat dan patuh kepada guru kita. Orang tua adalah orang yang melahirkan dan merawat jasmani kita, sedangkan guru adalah orang yang mengisi rohani kita dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, kita harus patuh dan hormat kepada guru kita juga. Silahkan Ananda yang solih dan solihah membuat resume dari video yang saya sampaikan. Jadi, sebelum kita menutup pelajaran kita, ada baiknya kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mungkin cukup di sini pembelajaran kita. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.